Halo semuanya, di video kali ini saya bakal jelasin tentang Firebase Storage ya. Firebase Storage ini beda dengan Firebase Firestore ya, meskipun namanya kedengarannya agak mirip. Nah, kalau Firebase Storage ini tujuannya adalah untuk menyimpan file ya. Beda dengan Firestore, kalau Firestore itu dia dipakai buat nyimpen data ya, jadi berupa informasi entah angka, entah teks ya. Nah, kalau storage ini dipakai untuk nyimpan file, bisa gambar, bisa video atau audio dan lain sebagainya ya. Jadi dari menunya di sebelah kiri ya, menu develop. Kalau Firestore kan masuknya ke database ya. Tapi kalau storage itu ada di menu storage ya, di sini. Nah, di sini kalian bisa klik. Kemudian nah, jadi dari tampilannya ini kalian tinggal klik ini get started ya. Nah, kemudian ini untuk rule-nya ya. Rule-nya kita pencet next aja ya. Kemudian ini location-nya ya, juga pakai default-nya aja ya. Seperti itu. Nah, jadi udah jadi storage-nya ya, seperti ini tampilannya. Jadi nanti kalau kita punya file itu akan nongol di sini ya. Gitu. Kemudian ini ada tab rules-nya ya. Kalau mau ganti rules-nya di sini ya. Kemudian di sini untuk pemakaiannya ya, seperti itu. Jadi udah kepake berapa banyak gitu ya, bisa di-track dari sini ya. Seperti itu. Nah, karena kita tujuannya dalam rangka testing ya, jadi rules-nya itu ada yang kita ubah dikit ya. Jadi kalau dari rules bawaannya itu dia mewajibkan kita harus login dulu ya, autentikasi dulu. Jadi dipastikan autentikasinya tidak sama dengan null. Nah, supaya kita cepat ya bikinnya, itu kita hapus aja bagian ini ya. Jadi langsung allow read and write ya. Kemudian publish. Tapi nanti kalau bikin aplikasi beneran itu pastikan seperti tadi ya. Jadi harus login dulu ya. Seperti itu. Tapi kalau cuman untuk testing ya kayak gini aja nggak apa-apa ya. Oke, nah kalau udah sekarang kita langsung pindah ke bagian source code-nya aja ya. Nah, sekarang di bagian source code-nya, kita pertama-tama tambahin dulu di file pubspec YAML-nya ya. Jadi di sini saya tambahin. Nah, nanti yang bakal kita pakai pertama yang jelas adalah ini library Firebase Storage ya, itu versinya 315. Kemudian nanti kita juga butuh yang namanya path provider ya. Ini buat ngambil lokasi directory begitu. Versi 167. Kemudian biar gampang buat ngambil file itu pakai file picker aja ya. Seperti itu. Oke. Ini versinya. Nah, kalau udah kita klik ini pubget buat ngambil semua dependencies yang barusan kita tambahin. Oke. Nah, kalau udah sekarang buka file Dart-nya ya di sini. Nah, seperti biasa, ini file bawaannya itu saya hapus isinya ya, saya kosongin. Komennya juga saya hapus. Judulnya ini Firebase Storage ya. Firebase Storage. Nah, langkah pertama kita harus import semua package yang diperluin tadi ya. Jadi pertama kita import package Firebase Storage ya. Firebase Storage ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita import package path provider. Kemudian berikutnya adalah file picker ya. File picker. Nah, ini ya. Jadi untuk bagian importnya udah cukup.
Oke, berikutnya kita bikin tampilan UI-nya ya. Jadi untuk halamannya saya ganti nama jadi upload page gitu ya. Upload page ini nggak usah pakai title, hapus aja. Kemudian kita bikin kelas upload page, extend state full. Kemudian di sini kita override create state. Nah, kemudian di sini kita balikin pakai upload page state. Oke. Nah, terakhir kita bikin kelas upload page state. Dimana dia extend ke kelas state ya. Dalamnya upload page. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini dulu ya. Ini jadi ada 3 kelas. Yang pertama my app, upload page sama upload page state ya. Oke, nah sekarang kita langsung bikin bagian UI-nya ya. Caranya kita override method build ini ya. Oke, kita balikin pakai widget scaffold. Kemudian di dalamnya untuk app bar-nya itu isinya kita kasih nama upload page juga aja ya. App bar child-nya title upload page. Kemudian untuk bodinya itu kita langsung pakai kolom aja ya. Kita pakai kolom. Kemudian di sini langsung children-nya. Nah, kita di sini di dalamnya nanti ada satu buah text field ya untuk inputin namanya. Jadi waktu kita nyimpen file itu kita harus tentuin namanya. Kemudian nanti text field-nya kita juga sekaligus pakai buat ngambil filenya ya. Jadi nanti text field-nya satu tapi ada 2 button di situ ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita bikin text field kita harus bikin text editing controller-nya di sini ya. Text editing controller ya. Jadi untuk nama file jadi saya kasih nama name controller begitu. Kemudian langsung saya instansiasi ya seperti ini. Kemudian nanti kita juga butuh alamat dari file yang kita simpen ya. Jadi kita bikin aja pakai string ya path gitu. Seperti ini. Karena di waktu inisialisasi ya dia kita belum tahu jadi kosongin aja. Kalau udah sekarang kita tulis di sini text field ya. Pertama kita pakai text field. Kemudian untuk controllernya kita pakai name controller tadi ya. Kemudian kita kasih hint ya, pakai input decoration. Hintnya adalah nama file gitu aja. Nah seperti ini ya. Oke, kalau udah kita kan pakai satu buah text field ya, tapi text fieldnya itu nanti aksinya tergantung dari tombol yang dipencet ya. Jadi tombolnya ada 2. Nah, tombolnya 2 kita bikin jajar aja ya, pakai row gitu. Seperti ini. Kemudian di dalamnya baru kita bikin tombolnya ya. Jadi row ya, terus di bagian children kita bikin tombol yang pertama ya, raise button. Kemudian untuk namanya ini tombol yang pertama adalah tombol untuk upload ya. Jadi buat nyimpan file ke Firebase Storage. Kemudian waktu dipencet ya kita panggil metode upload ya. Sorry ini lupa teksnya. Oke, yang kedua adalah berarti lawannya upload adalah download ya.
kita kasih seperti ini ya. Kemudian waktu dipencet dia akan manggil metode download. Nah, berikutnya kita butuh satu widget buat nampilin gambar hasil downloadan di sini. Ya, jadi ketika tombol download dipencet kan dia ambil gambarnya ya, kemudian ditampilin. Nah, sekarang kita tambahin di sini setelah row itu kita pakai image. Nah, jadi ada dua cara buat nampilin gambar. Yang pertama kita langsung tembak URL-nya ya. Jadi URL Firebase Storage-nya kita tembak langsung, kemudian kita tampilin gambarnya. Nah, itu lebih gampang caranya ya, lebih simple. Nah, cara yang kedua adalah gambarnya di-download ya, disimpan ke local storage baru ditampilin. Nah, cara yang kedua itu source code-nya lebih panjang, tapi kalau misalnya gambarnya itu mau sering ditampilin, nah disaranin pakai yang kedua ya, biar kita nggak boros bandwidth. Nah, nanti saya praktekin dua-duanya. Cara yang pertama kita praktekin duluan, yang lebih gampang ya. Caranya pakai ini, image.network. Kemudian untuk URL-nya kita pakai yang string pad ini, ya kita taruh sini. Kemudian width sama height-nya saya set maksimal 300 ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau udah, langkah berikutnya kita implementasiin dua metode ini ya, upload sama download ya. Jadi pertama-tama yang upload dulu, void upload. Nah, untuk upload itu kita perlu tambahin ini keyword asing ya, karena buat ngambil filenya ya, milih file itu dia dijalanin di thread terpisah ya. Yang sama yang untuk nyimpen ke Firebase Storage juga sama ya. Dia dijalanin di thread terpisah. Oke, buat ngambil file itu kita pakai ini ya, object file ya, tipe data file. Kemudian kita panggil fungsi dari file picker ya, namanya getFile. Seperti ini. Oke, ini jangan lupa diimport dulu ya. Importnya yang .io. Seperti itu. Nah, getFile ini kalau mau bisa ditambahin ya. Misalnya kita cuma boleh ambil file dengan ekstensi tertentu ya, bisa ditambahin atribut load extension ya. Kemudian di dalamnya kita masukin ada JPG, terus PNG ya. Kemudian BMP misalnya dan seterusnya ya kalau mau ya. Jadi kalau misalnya kita tambahin seperti ini, dia cuma bisa milih gambar doang ya, yang ekstensinya seperti ini. Kalau kita hapus ya, maka dia bisa milih semua file ya. Terserah mau pakai yang mana. Oke, berikutnya caranya ngupload, kita bikin ya satu variabel tipenya storage reference, saya kasih nama sr ya. Oke. Nah, dari sini itu caranya instansiasi pakai Firebase Storage .instance .ref .child ya. Kemudian kita masukin susunan direktorinya di sini ya. Jadi kalau misalnya di server kita mau bikin direktorinya namanya image, kemudian nanti di sini baru kita kasih nama filenya, misalnya foto.jpg ya. Nah, cuman nama file di sini kan tergantung dari name controller ini ya. Berarti kita ambil dari situ ya. $name controller .text ya. Oke, nah kalau udah berikutnya kita upload ya. Caranya pakai sr.put file ya, masukin filenya di situ. Ya, simple ya, cuma 3 baris doang buat ngupload ya. Kemudian buat downloadnya kita pakai sama ya. Jadi pertama-tama pakai storage reference ya, langsung aja ini saya copy ya, sama persis. Karena ini nge-refer ke file mana yang mau kita ambil. Jadi kan kita ngambilnya dari directory image, kemudian nama filenya sesuai dengan inputan user ya. Kemudian dari situ kita ambil URL-nya ya. Jadi kan metode pertama kita langsung tembak URL-nya. Nah, kita bisa dapetin dengan cara sr.get download URL ya. Ini jangan lupa tambahin await. Nah, kalau udah, nanti kan di sini ya di widget image itu kan dia pakainya variabel path ya. Jadi butuh path-nya di mana path-nya. Nah, path-nya itu kita ambil dari ini ya, URL hasil kembaliannya ya. Karena dia butuh update, maka kita pakai method setState ya, path-nya kita update di sini. Ya.
Seperti itu. Oke, kalau udah mungkin bisa dicoba ya. Oke, ini tampilan di tempat saya. Jadi ada satu text field, dua button, sama satu widget image. Tapi nggak kelihatan karena masih kosong. Nah, sekarang kita langsung coba compare aja dengan yang di Firebase ya. Kita coba upload di sini. Oke, saya coba tambahin satu file ya. Namanya misalnya foto.jpg ya. Kemudian saya pencet tombol upload ya. Saya pilih satu file ya. Nah, kemudian di sini saya refresh. Kemudian nah, nongol satu folder image ya. Kita coba cek isinya. Nah, ada file foto ya. Kita coba buka. Nah, udah sesuai ya dengan yang kita upload barusan. Jadi untuk fungsi upload udah berhasil. Berikutnya kita coba download. Untuk download saya coba kasih file yang beda ya. Saya upload file baru ya dari komputer. Oke, ada file baru namanya flutter.jpg ya, isinya logo Flutter. Kemudian saya coba dari device-nya ya. Oke, saya coba masukin namanya flutter.jpg ya, kemudian saya pencet download. Nah, keluar ya hasilnya seperti ini. Jadi udah berhasil untuk fungsi upload sama download ya, fase pertama ya, pakai tembak URL. Nah, sekarang kita masuk ke yang cara kedua ya. Cara kedua itu gambarnya di-download dulu baru ditampilin ya. Jadi di sini ada sedikit modifikasi. Yang pertama kita harus ambil direktorinya dulu ya. Direktorinya itu saya ambil dari get external storage directory ya. Ini pakai path provider ya. Kemudian kita bikin variable file, kemudian diinstansiasi ya dari path-nya ya, directory itu dir.path slash, kemudian kita ambil dari name controller.text ya. Seperti itu. Jadi kita siapin filenya ya. Nah, kalau udah ini masih sama bagian ini. Nah, bagian ini yang agak beda ya. Jadi berikutnya kan kita perlu download ya. Kita taruh di file yang ini, ya kan? Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita pakai storage reference, kemudian ada metode namanya write to file ya. Taruh filenya di situ. Seperti itu. Nah, kalau udah di sini set state itu kita ganti ya. Kita ganti path-nya itu sesuai dengan path dari directory ini. Jadi kita copy ini ya, taruh di sini. Seperti itu. Nah, kemudian yang agak beda adalah di bagian widgetnya ya. Jadi widgetnya kan dia ngambil dari file lokal ya. Jadi pakainya bukan network tapi langsung image doang ya. Image doang. Kemudian dari sini kita pakai childnya image ya. Kemudian ada file image ya. File image itu pakai objek file ya, masukin path-nya di sini. Seperti ini. Oke. Kemudian kita coba di run ulang ya. Nah, ini tampilannya setelah di run ulang ya. Yang nggak ada bedanya karena emang kita nggak ngubah UI-nya. Nah, cuma kan gambarnya sekarang kita download ya. Jadi sekarang saya tunjukin ya kondisi dari apa? Direktorinya ya. Jadi dari direktorinya ini yang udah kita bikin tadi ya, itu kan mengacunya ke sini ya. Masih kosong filenya. Kemudian kita ambil salah satu file ya. Jadi tadi ada flutter.jpg, kita pencet download ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, sudah berhasil ke download.
Ya, kita buka filenya, masuk ke local storage ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya tutorial untuk Firebase Storage ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di komentar ya. Oke, terima kasih. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Knows It buat dapetin video terbaru dari kami.